Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ مكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahara yang dirahmati Allah, dalam keadaan yang berbahagia ini bersama saya Siti Irma Yusnia, mari kita membahas tentang Islam dan healing dan juga cara sehat untuk menenangkan diri. Ya, jadi di era sekarang ini siapa yang tidak mengenal dengan istilah healing? Healing, istilah ini menjadi trending di kalangan muda hingga lanjut usia. Suntuk, penat, sedih, atau mungkin adik-adik Sahara ada banyak PR malah ditinggal healing. Lantas apa itu healing? Healing itu adalah penyembuhan jiwa, perasaan, batin, dan juga pikiran. Kalau ada yang disembuhkan, berarti ada sakit yang harus diobati. Sakit sendiri di dalam Al-Quran atau dikenal dengan istilah al-marad itu adalah keadaan yang tidak stabil, kemudian menjadi dari keadaan yang awalnya baik-baik saja. Lantas bagaimana tipsnya? Saya akan bagikan kepada saudara-saudara Sahara caranya untuk sehat. Yang pertama, yakni dengan mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu mau'idatun. Mau'idatun di sini adalah pelajaran dari Al-Quran. Bir rabbikum, dari Tuhanmu. Wa syifa'un, dan syifa'nya itu obatnya. Itu obatnya apa sih? Obat yang sakit yang ada di diri kita, karena kita butuh healing tadi. Obatnya dengan mau'idah tadi, mau'idah, pembelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita sebagai orang mukmin itu ketika kita mengalami masalah,
kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Dengan cara mempelajarinya, insya Allah kita bisa mengambil pelajaran untuk menenangkan diri kita. Lalu untuk tips yang kedua adalah dengan bagaimana Allah menganjurkan kepada kita untuk meminta kepada beliau pertolongan. Tidak apa-apa, kita malah disuruh oleh Allah dengan fi'il amarnya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Ketika mengalami masalah, Allah menganjurkan kepada kita, ista'inu, mintalah pertolongan, bis-shalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabiri, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sudah seharusnya kita itu tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari dalih healing. Dalihnya bagaimana? Ketika kita mengalami masalah, biasanya kita cenderung untuk keluar jalan-jalan. Katanya kita melakukan itu supaya tidak mengalami gangguan-gangguan perasaan, gangguan-gangguan mental, dan pikiran-pikiran yang penat tadi, harapannya untuk menghilangkan hal tersebut. Sudah seharusnya sebagai umat yang beriman, dari ayat-ayat tersebut kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran untuk menenangkan diri kita. Kemudian kita bisa meminta kepada Allah, kemudian dengan sabar dan sholat. Ya, sebisa mungkin kita janganlah saat suntuk-suntuknya, saat masalah kita sedang menumpuk, kita janganlah bertemu dengan orang dulu. Karena kenapa? Takutnya energi kita ini kan masih tinggi-tingginya energi negatif kita. Kita mau healing, tapi kita mengganggu orang lain. Kalau dalam keadaan itu ya beruzlahlah. Istilahnya kalau sekarang itu mengisolasi diri lah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi teman-teman, kalau sudah berdamai dengan keadaannya, dalam artian bisa menangani masalahnya melalui iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, dengan tips dan triknya untuk bersabar, bersolat, meminta kepada Allah, dan juga mengambil pelajaran, ya bolehlah kita jalan-jalan dengan dalih healing tadi, penyembuhan tadi, karena kita itu disunahkan bertemu dengan orang lain itu ya dengan talqatu wajhin, wajahnya itu harus ceria, harus tabassum, senyum, seperti itu. Sahabat-sahabat Sarah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita diberikan keteguhan iman dan dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita sesuai dengan anjuran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikan sepat ikan lele, jalan-jalan boleh le, tapi jangan lupa ibadahnya le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.